Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Ignatius Afrianto Saktian dengan NIM 2103030090. Pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah buku tentang politik slogan. Baik, langsung saja. Yang pertama, pendekatan politik slogan untuk memahami konsep kebijakan. Pendekatan politik slogan menawarkan serangkaian perspektif berbeda untuk memahami konsep kebijakan luar negeri Cina. Pertama, pendekatan ini menunjukkan bahwa konsep sebagai slogan politik multifungsi daripada strategi geopolitik yang dirumuskan dengan baik dan jelas. Ketika membahas konsep diplomatik Tiongkok, banyak analisis internasional dan Tiongkok sering menunjuk pada kebijakan luar negeri konkret yang didukung oleh rencana strategis yang disebut sebelumnya. Analisis yang relevan menunjukkan bahwa pengenalan inisiatif sabuk dan jalan adalah pengumuman master plan Beijing yang dibuat dengan hati-hati yang akan dibuka secara menyeluruh sesuai dengan desain. Pendekatan politik slogan bagaimanapun menunjukkan bahwa konsep inisiatif sabuk dan jalan adalah slogan politik multifungsi untuk memobilisasi inisiatif sabuk dan jalan tidak mengandung makna konkret dan tetap kabur untuk mengakomodasi kepentingan aktor domestik dan internasional, dan dengan demikian mengamankan dukungan mereka. Itu juga merupakan ide yang belum matang yang perlu dikembangkan lebih lanjut. Sejak awal konsep ini terus dikembangkan sesuai dengan tanggapan domestik dan internasional. Dalam hal ini, pengenalan inisiatif sabuk dan jalan adalah deklarasi niat yang tidak jelas dan panggilan untuk dukungan intelektual daripada pengumuman rencana konkret Cina. Pendekatan politik slogan berfokus pada logika politik dalam negeri untuk menjelaskan konsep kebijakan, gagasan kebijakan luar negeri Tiongkok, dan dengan demikian memberikan sudut pandang bahwa menunjukkan sudut pandang baru untuk mengamati dinamika internal. Pendekatan politik slogan berpendapat bahwa yang terkait sama jika tidak lebih penting dari yang pertama. Pemimpin puncak mengharapkan respon aktif dan partisipasi dari aktor lokal untuk mewujudkan ide-idenya. Banyak analisis internasional hanya menerima begitu saja bahwa proses ini otomatis dalam konteks otoriter, namun kenyataannya tidak sederhana itu. Sejauh mana gagasan itu akan diterima di dalam negeri tergantung pada hubungan kekuasaan antara pengirim dan penerima. Tidak terherankan slogan tanda tangan sering dikaitkan dengan otoritas pribadi pemimpin tertinggi dan dianggap sebagai cap pribadi mereka di PKC dan negara. Dan dengan demikian interaksi antara pemimpin puncak dan aktor lain ini sangat dipolitisasi dan sering
melampaui isi slogan bersih. Sebagian besar konsep kebijakan luar negeri relatif kurang politis dan sensitif terhadap politik elit. Namun untuk konsep tanda tangan yang mendefinisikan warisan politik, para pemimpin puncak mereka melakukan fungsi penegasan kekuasaan yang serupa. Pendekatan politik slogan bagaimanapun menafsirkan dukungan nasional seperti slogan tanda tangan sebagai seni kebenaran politik. Di bawah dukungan nasional ini ada beberapa pendukung setia yang sepenuh hati. Beberapa yang telah melakukan lebih dari sekadar basa-basi, yang lain mengejar keuntungan individu, yang lebih mengejar keuntungan campuran keduanya. Sejarah Tiongkok menunjukkan bahwa sikap mendukung slogan hanyalah taktik politik menyembunyikan sebagai strategi manipulasi slogan. Dalam hal ini, tidak ada pemimpin Cina yang benar-benar memiliki kendali penuh atas konsep khas mereka. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang slogan-slogan khas yang tidak dapat ditantang, pertempuran dari kunci politik slogan adalah untuk mempertahankan visi yang benar dan menangkis interpretasi para pembangkang. Yang kedua, 3 studi kasus jenis baru hubungan kekuatan besar, inisiatif Belt dan Jalan, dan komunitas masa depan bersama untuk manusia. Buku ini menunjukkan argumen dengan menggunakan 3 studi kasus jenis baru hubungan kekuatan besar, inisiatif Sabuk dan Jalan, dan komunitas masa depan bersama untuk umat manusia. Semua kasus ini tepat waktu dan merupakan salah satu konsep diplomatik terpenting yang dikemukakan oleh pemimpin tertinggi Cina Xi Jinping. Selama kekuasaan PKC pada tahun 2012, jenis baru hubungan kekuatan besar dikemukakan oleh Xi sebagai konsep diplomatik utama. Itu adalah slogan kebijakan luar negeri pertama Xi yang menegaskan kekuasaannya sebagai pemimpin baru saat itu. Ketika Xi Jinping mengajukan konsep ini, Xi jelas bermaksud menggunakan untuk menggambarkan hubungan Tiongkok Amerika Serikat dengan harapan dapat meningkatkan peran Tiongkok dalam hubungan bilateral ini. Penegasan konsep ini dengan demikian merupakan deklarasi niat untuk mengharapkan Amerika Serikat menanggapi Cina dengan lebih serius. Di luar maksud tidak jelas ini, bagaimanapun Xi tidak secara jelas mendefinisikan konsep ini atau mengembangkan rencana yang tidak jelas. Komunitas akademis dan Cina diharapkan dapat mengembangkan konsep ini menjadi ide-ide konkret, sementara dukungan intelektual membantu membuat beberapa kemajuan itu gagal untuk menyingkirkan ketidakjelas konseptual. Ketidaksepakatan mendasar dalam komunitas intelektual telah menghasilkan berbagai narasi yang beragam dan bersaing untuk lebih memperkuat ketidakjelasan konseptual ini. Beberapa diskusi kebijakan juga memperumit konsep dengan memperkenalkan berbagai hubungan bilateral
lainnya yang jelas-jelas menyimpang dari fokus awal isi pada hubungan Amerika Serikat-Cina.